Yo, balik lagi sama gue buat lanjutin petualangan kita di Ark Mobile ya. Dan di sini gue mau fokus bahas soal taming, terus breeding, dan dino apa yang bagus buat lawan bos. Cari Argentopus sih paling penting ya buat pertama tuh selain Pteranodon. Soalnya buat cari dino sama eksplorasi. Dino research sih buat research gue udah ininya, cuma sekarang gue mau cari kastroid tapi yang dapat duluan tuh si Thylacoleo. Jadi gue tangkap dulu aja si Thylacoleo ini, dan kalau mau taming dia itu harus pakai trap ya kayak gini nih, soalnya suka kabur. Dan gue baru tahu kalau dia tuh punya efek bleeding, dan taming foodnya juga kudu dimasak dulu cuy. Kalau carnivore lain kan cuma tinggal kasih primate aja udah langsung ke taming gitu. Cuma ini kalau pakai primate doang nambahnya dikit. Ya karena nungguin lama sih udah ke taming. Terus gue juga nemu beberapa castroid sama bawa oleh-oleh di Doedik. Tapi tamingnya dekat base aja soalnya takut kabur, terus gak mau ngejagain juga. Kayaknya gue udah pernah bilang nih kalau buat dino research yang paling bagus tuh apa di sebelumnya, dan ya batu Doedik. Kalau buat taming sih pastiin kalian punya sepasang ya, male sama female, jadi biar bisa langsung di breeding gitu. Kalau buat breeding mah kayaknya paling gampang, tinggal kawinin udah aja, tinggalin buat lakuin yang lain gitu. Dan di breeding itu kan ada dua tipe, yang satu tuh yang bertelur, terus kedua tuh hamil. Kalau bertelur mah kayak Argentapis, terus Yuti, T-Rex itu kan bertelur. Kalau yang hamil mah kayak Castroid, Doedi, beruang juga, Thylacoleo juga berhamil. Kalau bertelur yang harus diperhatikannya itu suhu ya sih, suhu buat inkubasi. Terus waktu inkubasi juga sama health egg. Diusahain si area hatching itu kudu hangat. Di sini dua dik gua udah lahiran terus, tapi dia malah ke bawah itu nge-glitch. Tapi untungnya gue masih bisa selamatin dan ngeklaim. Nah, dan yang paling penting tuh jangan lupa ngeklaim, soalnya kalau ngeklaim terus gak kekasih makan, yang ada nanti bayinya mati coy, kelaparan. Dan buat settingan di menu yang drain foodnya itu kan rata-rata pada dimaksin. Jadi kalau pas breeding usahain buat setting dulu tuh ke normal, biar makannya tuh pelan terus gak cepet habis. Di sini gue hoki dapet Megatherium level gede, dan dia makannya cuma primate doang sih, gampang. Jadi gue aja primate pool, dan cepet juga buat makannya. Sambil nungguin dia bangun juga, gue di sini baru tahu kalau Thylacoleo itu bisa manjat pohon di redu tuh yang tinggi ini, dia bisa manjat sampai ke atas cuy. Gue baru tahu soalnya. Dan walaupun dia jatuh, dia gak kena fall damage. Kayaknya buat di tebing-tebing di batu juga bisa dia naik. Jadi dia bisa useful gitu buat jadi explorer di darat gitu. Nah, dia bisa naik nih. Emang mantap sih ini dino, jadi wajib buat di taming. Setelah sekian lama dan akhirnya si Megatherium gue udah bangun, gue kasih nama Megi. Gue lupa dia male atau female ya. Female aja ya, pas female si Megi. Gue lanjutin lagi buat cari Megatherium sih, tapi yang gue temuin malah Thylacoleo lagi. Tapi karena levelnya gede jadi gue taming juga sih. 145 lumayan. Di sini gue cari Megatherium buat persiapan lawan bos. Yang gue mau lawan pertama itu yang
mampus. Yang laba-laba itu yang brood mother, dan Megatherium tuh lawan dino yang cocok buat lawan brood mother. Soalnya Megatherium tuh punya buff yang kalau nyerang serangga dia bisa ada attack tambahan, dia dapat apa sih, aura gitulah, yang kalau attack itu bisa attacknya nambah gitu. Jadi dia kalau mau lawan laba-laba kayak brood mother itu pilihan yang tepat gitu. Bawa 20 tuh up level stat tuh di HP sama melee, biar sakit plus tambah juga. Cuma gue gak nemu Megatherium yang level gede, malah nemu banyak Thylacoleo yang level gede nih. Tapi selain Megatherium gue juga cari Direwber yang beruang itu. Yang rencana gue juga mau cari Giant Queen bee, biar gue bisa bikin sarang lebah, gak dapat madunya banyak. Kegunaan madu banyak ya buat bikin kibau, paling utama terus buat taming juga. Karena si queen bee nya aja kalau kita taming queen bee itu bisa bikin sarangnya sendiri buat kita, terus bisa produksi madu sendiri gitu. Dan cara timingnya mah gue belum tahu juga sih cara timingnya mah, tapi yang pasti katanya pakai rare flower terus basic timing sih, jadi aman lah. Cuma paling nanti bikin gilly sweet biar aman, tambahin juga bug replant itu biar gak dideteksi, jadi aman, gak bakal di attack. Kenapa butuh Direwber? Ya karena si Direwber itu kan ya bilang aja sih beruang madu, terus buat hancurin si sarangnya, soalnya sarangnya kan tebal tuh HP si sarang, jadi kalau di attack pakai si beruang aman tuh, bisa cepet. Ini gue hoki lagi sih, gue dapet Thylacoleo yang male dan ini high level juga 145, dan gue udah punya 2 female yang high level juga, jadi cocok nih buat di breeding. Ini si Castroid sama si Doedicurus juga udah selesai cooldownnya, jadi langsung gue kawinin lagi. Cuma yang si Doedic sebelumnya dia mati si bayinya, gak gue klaim terus gak kasih makan. Nah di sini si beruang sama Thylacoleo juga udah pada beres taming, jadi gue langsung gasin buat di breeding. Enaknya breeding itu plus minusnya buat male sama female ya. Kalau female kan harus nunggu dulu tuh kalau habis lahiran atau habis bertelur tuh ada cooldownnya. Kalau ini mah sekitar 3 jaman buat tunggu si cooldownnya tuh, jadi mau gak mau harus nunggu. Tapi kalau lu punya banyak female terus satu male, nah si male nya tuh bisa terus-terusan buat dikawinin terus, soalnya kalau yang male tuh gak ada cooldown. Tapi di sini punya gue si Castroid juga lupa ke claim, jadi dia mati. Ini lupa mulu nih kalau soal naruh barang tuh atau apapun itu gue suka lupa, jadi malah mati. Ya gimana lagi sih nih, jadi ya udahlah, tunggu lagi cooldownnya buat breeding lagi nanti. Jadi kalau mau breeding juga jangan lupa ini kasih feeding trough. Kalau feeding trough tuh kayak tempat makannya, jadi lo bikin feeding trough terus lo kasih daging atau makanannya. Kalau carnivore ya kasih isi daging, kalau herbivore kasih buah-buahan aja, menjawir kayak gitu.
Nah di sini si Tilakol ini udah mau lahiran, sama kayak si beruang juga udah mau lahiran. Gak ada mutasi sih di sini. Ini ngikut ke bapak, yang ini ngikut ke siapa ya? Kalau yang ini paling mutasinya mah gak ada mutasi, tapi si levelnya lumayan gede. Cuma yang emaknya doang yang level masih di bawah level 100. Tapi bapaknya gede, jadi dia ngambil di level pertengahan. Ya lumayan lah buat next di breeding lagi. Nah yang Tilakoleo karena yang lahirnya tuh female lagi, jadi gue punya 4 female sama 1 male. Kalau di breeding lagi nanti gue punya berapa ya, 4 bayi lagi dari 2 female, terus nanti di breeding lagi ada 4 female, jadi 4 anak lagi nanti. Jadi mantep lah, jadi bisa di multiply-nya banyak gitu, berkali-kali lipat gitu. Jadi tinggal 2 nih, lucu-lucu. Kalau dari klaim sih jangan lupa kasih daging, pokoknya jangan lupa kasih makan. Kalau masih baby itu harus disuapin, tapi kalau nanti udah juvenile gitu kayak adolescent itu kayaknya udah nggak perlu disuapin gitu, nggak perlu dikasih ke inventory, cukup udah aja nanti di feeding through aja dia makannya ke sana. Jadi oke lah, aman sana. Oke, segitu aja buat sekarang. Next lagi gue mau cari Megatherium buat breedingnya itu. Terus mungkin lebih advance-nya lagi di base, gue mau bikin dari batu atau metal lah, soalnya biar berapa ya, lebih kuatan juga gitu. Terus pengen yang lebih luas juga, bikin taming pen, terus workshop juga kayaknya, area kerja gitu lah, terus inventory, persiapan banyakin item kayak senjata sama armor, dan masih banyak lagi lah. Oke, see you next time and happy weekend.